Halo, assalamualaikum, selamat siang. Nah, hari ini temenin aku ya untuk masak daging kecap. Nah, ini dia nih ada bumbu-bumbu dari daging kecapnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai dan juga daun salam, serai dan juga lengkuas dan jahe. Ini aku udah cuci ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku tunjukin ada saus tomat. Aku campur sama saus pedas. Dan ini ada lada, jinten hitam sama ketumbar. Nanti jinten hitam sama ketumbar dan ladanya aku mau ini. Ini aku pakai kecapnya. Nah, ini sekarang aku lagi presto dagingnya di kompor minyak, karena kalau di kompor gas itu aku mau hemat gas, makanya aku pakai kompor minyak aja. Nah, ini udah lembut dagingnya dan aku udah tiriskan airnya. Sekarang kita siap-siap untuk tumis. Nah, ini dia nih dagingnya udah empuk banget, udah nggak ada yang alot-alot lagi. Sekarang kita mau nyalain gasnya, karena aku tadi kunci makanya aku nyalain gasnya. Terus aku mau sangrai dulu jinten, lada sama ketumbar biar baunya dan rasanya itu kayak nggak mentah gitu, makanya aku sangrai dulu. Setelah itu baru kita tumis bumbu halusnya. Ayo, mari kita sangrai dulu ya. Ada jinten dan ketumbar sama ladanya itu. Bunda-bunda sebenarnya kalau enggak disangrai juga enggak apa-apa, itu selera masing-masing ya, tapi aku lebih suka disangrai. Kalau disangrai itu bau dan rasanya itu enggak mentah gitu, jadi dia lagi ke rasa-rasa smoke gitu loh. Pokoknya aku lebih suka disangrai dulu. Nah, ini sudah boleh lah ya disangrai, makanya aku pindahin jangan sampai hangus. Nah, sekarang kita tumpahin bumbu halusnya. Tapi sebelum kita kasih minyak, kita masak sebentar biar airnya menyusut. Karena tadi aku blendernya pakai air. Kita masak sebentar dengan api. Dengan campuran tadi, jinten ketumbar sama lada. Kita aduk sebentar sampai airnya betul-betul menyusut, baru kita kasih. Nah, dia sudah mulai menyusut ya airnya. Kita aduk-aduk dulu. Aduk-aduk terus sampai betul-betul menyusut biar bumbunya itu enggak berasa mentah dan juga betul-betul matang. Ini aku kasih daun salamnya. Oh ya, ini tersekalinya boleh nambahin pala juga boleh, pakai cengkeh juga boleh, tapi aku lebih suka bumbunya lebih lembut, nggak usah pakai pala sama cengkeh. Aku punya sih, tapi nggak sengaja aku nggak pakai. Tapi kalau terlalu strong itu bumbunya itu anak-anak biasanya kurang suka. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kita masak-masak. Nah, ini tuh udah menyusut banget ya airnya. Sekarang kita mau kasih minyak nanti. Setelah itu baru kita siram sisa air dari blender. Bumbu yang tertinggal di blender tadi biar enggak buang-buang bumbu. Kita taruh minyaknya ya. Ini sudah benar-benar menyusut. Itu dengan cara begini tuh biar bumbunya itu betul-betul matang banget. Jadi kalau daging itu kalau kita nggak habis makan sampai malam pun atau besoknya itu masih bagus, nggak cepet basi karena bumbunya itu betul-betul dimasak matang banget gitu. Nah, nanti kita tumis-tumis sebentar baru kita kasih saus tomat juga.
Aku kalau masak tuh udah kebiasaan bumbu itu harus betul-betul matang gitu. Biar kalau ini dagingnya itu atau kalau biasa buat kuah gitu tuh nggak cepat basi. Yang berkuah-kuah. Aku kasih kaldu. Dikasih sedikit lagi, boleh tambahin garam kalau kalian yang suka lebih asin. Ini aku kasih kecap biar ada rasa-rasa manis gurih gitu. Aku udah nggak kasih asam jawa karena aku mau pedas gitu. Jadi kalau kasih asam jawa tuh biasanya dia ini matiin rasa dari pedasnya gitu. Dan ini tuh rasanya mantap loh. Kalian boleh coba resepnya nanti. Nanti aku kasih di description boxnya resepnya. Nah, ini terakhir aku pakai santan siap saji ya. Nanti kalian kalau mau tambahin air boleh, tapi ini aku udah cukup karena dagingnya itu udah empuk sampai hancur-hancur juga yang kecil-kecil. Makanya tadi aku pakai air yang sisa blenderan bumbu yang tadi aja. Ini wangi banget loh bun. Rasanya itu juga mantul. Kalau kalian mau ada manis-manisnya lebih manis lagi, boleh dikasih gula. Nggak usah dikasih kecap, mesti balance dengan gula sedikit. Tapi aku udah kasih gula sedikit aja. Ini aku kasih garam ya, karena aku rasa belum mantap rasanya. Ini tambahin kecap lagi sedikit. Karena kecapnya sedikit tadi aku kasih. Jadi sebenarnya dari rasanya itu kalian masing-masing kan punya selera rasanya kan berbeda-beda. Jadi kalian boleh mau nambahin juga boleh, nggak nambahin juga boleh. Contohnya kayak kecap, kaldu atau gula kayak gitu. Ini tuh udah mantep loh. Ini aku masak daging, aku mau bagi sama mandor aku yang lagi kerja di rumah. Karena mereka ini aku kasih gula ya. 1 sendok aja. Biar jangan terlalu kemanisan. Ini aku mau kasih mandor dan itu anak buahnya yang lagi kerja di rumahku. Lagi bikin kamar di lantai 2 sama teras yang belum selesai. Kemarin 1 bulan yang lalu mereka kerja di dalam rumah. Nah aku mau bagi karena mereka tuh lagi kosan di dekat pinggir rumah saya. Jadi mereka tuh masak sendiri. Jadi kalau aku kadang kesiang kalau mereka harus jam makan tuh harus masak dulu. Makanya aku buatkan untuk mereka juga. Ini udah mendidih. Nah ini sudah menyusut bunda-bunda. Dan rasanya dan wanginya itu udah mantap banget. Nah ini kalau dimakan sama nasi hangat-hangat, aduh bun, nggak usah deh kalian harus pakai sambal sama yang lain-lain. Kalau kalian punya sayur lalap, aku rekomen deh kalian makan sama daging dan sayur lalap itu, aduh mantap banget. Aku biasa kalau makan daging tuh dengan sayur lalap tuh mantap banget. Karena aku suka banget dengan sayur-sayuran. Nah, ini dia daging kecap aku. Selamat menikmati. Terima kasih.